Saya Rizkyani Putri dan saya seorang MC profesional selama 17 tahun terakhir pengalaman saya nge-MC. Sering datang pertanyaan kepada saya, Mbak Putri, kalau pengen jadi MC profesional, itu gimana sih cara memulainya? Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu terjadi secara tiba-tiba. Saya gabung di organisasi siswa intrasekolah pada saat SMP, kemudian saya aktif di kepanitiaan untuk kegiatan-kegiatan sekolah, dan sebagai si acara, seringkali kami kesulitan mendapatkan atau menemukan siswa atau siswi yang mau menjadi MC untuk memandu acara. Nah, awal mula saya nyemplung pertama kali karena saya menawarkan diri. I believe I can fly. Kenapa saya menawarkan diri? Karena acara nggak mungkin berjalan tanpa hadirnya seorang pemandu acara atau MC. Sementara saya punya tanggung jawab sebagai si acara. Dari situ, saya kemudian belajar untuk tidak hanya mengelola event, tapi juga menjadi seorang yang mengantar dari satu segmen acara ke segmen acara lain. Dan saya belajar strategi-strategi bagaimana untuk kemudian audiens yang jumlahnya sangat luas, dan skupnya nyaris tak terbatas, karena kalau di lapangan sekolah itu kan luas sekali ya. Mereka gimana caranya mau dengerin saya? Event demi event saya pandu dan ternyata mengantar pada mindset orang, awareness orang kalau Rizkyani Putri itu adalah MC sekolah, MC untuk acara-acara sekolah. Dan karena keberanian disertai dengan tekad supaya acara bisa berjalan dengan lancar, dan harus diakui ada sedikit narsis. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dengan narsis kita punya kenyamanan saat orang dengerin dan lihat kita. Kita nggak patah arang ketika orang mengabaikan kita. Kita nggak kemudian mundur dan merasa gagal ketika orang merasa bahwa ngomong apa sih dia? Nggak penting. Nggak. Semua itu perlu diabaikan karena selain kepercayaan diri dan mental, butuh sedikit level narsis dalam porsi yang tepat sehingga orang mau dan tertarik untuk dengerin kita. Bagaimana caranya kita untuk tampil menarik? Memilih pakaian yang kita kenakan yang bikin kita ngerasa jauh lebih percaya diri ketimbang pakaian yang biasa kita kenakan sehari-hari. Atau bahkan kalau pakai seragam, kita pakai seragam yang boleh dibilang warnanya paling bagus, terus dipakai juga paling pas di badan, kita nyaman pakainya, sepatu yang nyaman dipakai sehingga bikin kita lincah bergerak, terus warnanya juga let's say nggak usang, jadi kita ngerasa percaya diri pakainya. Yang terpenting adalah nyaman. Jadi di semua aspek preparation, persiapan acara, kita pelajari ini acaranya apa, siapa yang datang sebagai audiens, supaya kita bisa mengarahkan tamu-tamu yang lain supaya mau fokus ketika misalnya ada sambutan dari VVIP yang hadir atau VIP yang datang. Dan untuk itu seorang MC perlu menjadi jembatan yang baik sehingga audiens bisa fokus. Dan cara agar bikin mereka fokus adalah menjadi penjahit. Jadi MC itu juga penjahit. Menjahit segmen acara butuh pilihan kata yang tepat. Kenapa kok setelah sambutan kemudian acara dibuka secara resmi, baru kemudian acara dilanjutkan dengan acara puncak atau acara utama? Harus ada cerita, harus ada story atau narasi kisah yang dibagikan supaya audiens itu mau fokus kepada acara melalui kita sebagai MC mulai dari awal sampai akhir.